Ini skincare-nya cocok banget deh di muka gue. Kelihatan banget hasilnya. Bikinnya mau di-upload ah di sosmed. Udah datang nih gue. Udah sia-sia nih komen kemarin. Selfie dulu kali ya buat upload di story. Ih, kok jadi pada narsis banget sih lo pada? Hah? Narsis? Itu bukan narsis namanya, itu namanya self love, mencintai diri sendiri. Nah, bener tuh. Ini tuh self love tahu. Tandanya kita tuh cinta diri kita padanya. Iya sih, paham. Tapi kan udah fokus sama di up ke sosial media juga kali, apalagi keseringan. Kalau kayak gitu mah berarti kita perlu validasi dari orang lain dong tentang diri kita. Ya gak gitu juga kali. Maksudnya upload ke sosial media tuh ya tanda emang kita cinta aja sama diri kita sendiri. Tahu lo, gue udah ngikutin gaya rambut Justin Bieber nih. Biar gue makin pede dan self love. Nih lo lihat, mana nih ya? Gaya rambutnya udah mirip kan kayak gue. Kan sayang tentang gue nih dilihat sama lo doang. Kan biar cewek lain tahu ganteng gue tuh. Oke deh, kalau emang cara kalian self love itu dengan upload diri ke sosial media, tapi ada kok cara lain. Bahkan poin plusnya kita bisa mendapat ridhonya Allah. Oh iya ada. Coba dong spill dikit-dikit. Ya udah kalian ikut gue aja deh di sini habis kelas kita ke rumah Pak Ustadz, ntar biar dijelasin di sana jelasnya kayak gimana. Yaudah deh yuk. Ntar dulu. Tapi baju lu tuh ngejelek banget. Yun, ganti dulu deh ganti. Ntar Pak Ustadz sakit mata lihat baju lu tuh. Kok jadi baju gue sih yang disalahin? Rambut lo tuh kayak gelombang, dasar JCP berkawe. Ah udah deh. Sekarang ayo. Masya Allah, anak muda zaman sekarang pada bikin konten di TikTok joget-joget begini ya. Pede betul mereka ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk. Ya, apa kabar nih semuanya? Alhamdulillah sehat. Ya, ngomong-ngomong ada apa nih? Tumben nih datang ke rumah Pak Ustadz siang-siang, apa mau cari makan siang? Iya, tadi kita habis kelas mau main ke rumah Pak Ustadz nih. Oh, ya. Itu ada makanan ringan, kue lebaran, kalau mau dimakan silakan ya. Iya, Pak Ustadz makan. Aduh, nggak usah repot-repot Ustadz, jadi enak nih kita. Ya, anak laki emang begitu tuh, ya kan, malu-malu tapi agresif. Kira-kira ada apa ya? Kalian datang ke rumah Pak Ustadz nih? Iya, jadi tadi tuh saya sama teman-teman tuh lagi debat Pak Ustadz. Mereka tuh sering banget gitu loh posting di Instagram, di story. Katanya sih bentuk menerima diri sendiri. Tapi kalau menurut Pak Ustadz nih, hal kayak gitu tuh termasuk self love atau narsisme ya? Baik, ini pertanyaan yang bagus ya. Pertama sebelum menjawab itu kita harus tahu dulu apa itu self love tadi dan narsisme. Ya, dan kedua nanti akan kita tahu juga sebetulnya niatnya itu apa di antara kedua definisi tadi ya. Yang pertama tentang self love tadi yang secara bahasa adalah cinta diri. Jadi self love itu adalah orang yang menghargai dirinya sendiri, orang yang bersahabat dengan dirinya sendiri sehingga dia dapat melakukan yang terbaik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Nah, sebaliknya kalau narsisme itu adalah ketertarikan berlebihan terhadap diri sendiri, terhadap penampilan diri sendiri. Nah, sebetulnya kata narsisme itu berasal dari bahasa Yunani ya, Narcissus ya, itu dari metodologi Yahudi, metodologi orang Yunani, seorang pemuda Yunani yang mencintai bayangannya sendiri. Jadi narsisme ini dikacaukan karena cinta pada dirinya yang berlebihan, cinta pada penampilan yang berlebihan. Mungkin dalam Islam tuh bisa disamakan dengan ujub ya, gitu. Nah sesungguhnya mencintai diri sendiri itu baik, betul nggak?
baik, tapi akan menjadi negatif ketika dia berlebihan cara mencintainya sehingga menimbulkan narsisme tadi yang pada akhirnya menjadi sosok yang egois gitu kan, sosok yang merasa paling baik, paling cantik dan lain sebagainya. Nah, begitu. Nah, masuk yang mana nih teman kamu yang tadi mengupload ke media sosial tadi? Ya tergantung niatnya tadi gitu ya. Intinya kalau sesuatu dilakukan secara berlebihan itu akan menghasilkan sesuatu yang negatif. Oh begitu ya Ustadz. Baru tahu saya. Tapi Ustadz, misalnya ya, ada orang yang sedikit-sedikit upload fotonya ke sosial media. Nah itu sengaja biar orang tuh tahu kalau dia itu punya wajah yang cantik atau ganteng. Nah itu kalau dalam Islam hukumnya seperti apa ya Ustadz? Masih bisa dikatakan sebagai self love gak Ustadz? Baik, seperti katakan tadi bahwa ini akan dikembalikan kepada niat pelakunya. Sambil dicicipi ya, biar lebih santai kita. Ya, jadi siapa yang tahu hati seseorang? Tidak ada yang tahu ya kan. Jangan sampai kita menduga dia itu pamer, ternyata dia tidak merasa ingin melakukan pamer, kan menjadi dosa kita yang bersuzon gitu kan. Ya, kalaupun berhusnuzon dia memperlihatkan wajahnya, katakanlah itu sebagai wujud syukur Allah Subhanahu wa taala memberikan bentuk fisik seperti yang dia miliki gitu ya. Nah, seperti saya katakan tadi atau saya katakan tadi, ini dikembalikan pada manusia itu sendiri. Karena dalam Islam ya sebetulnya manusia itu fitrahnya itu kembali pada 3, cinta pada keindahan, ya, cinta pada kesucian dan kebersihan gitu ya. Jadi wajar kalau kita suka sama yang indah-indah, tapi sekali lagi catatannya jangan berlebihan juga gitu. Tapi kan bentuk rasa cinta kita pada Allah dan rasa syukur kita kepada Allah itu banyak caranya ya Ustadz. Nah, kalau kita posting diri kita nih ke sosial media, terus tujuannya self love, itu termasuk ke dalam bentuk rasa syukur dan cinta kita kepada Allah nggak ya Ustadz? Nah, tadi definisi tadi kan self love itu kan cinta pada diri sendiri, ya kan, memiliki pesan yang positif sebetulnya. Karena memang sejak dahulu Islam sudah mengajarkan bagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Dalam Islam self love itu adalah cinta dan kasih sayang diberikan seseorang tanpa syarat pada dirinya sendiri dengan kondisi yang dia miliki gitu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, surat Ad-Duha ya. Dan terhadap nikmat Tuhanmu maka sebut-sebutlah gitu. Tapi sekali lagi catatannya, sesuatu yang berlebihan tidak akan memberikan hasil yang positif gitu. Nah, itu barangkali catatannya ya. Salah satunya bisa kita memposting, yaitu ada nilai positif dan negatifnya, selama tadi catatannya ya tidak berlebihan, apalagi ditambah capture gitu nih, wis foto nih begini muka yang terawat ya, nggak kayak yang di situ misalnya gitu kan. Nah, itu kan nyindir akhirnya gitu kan, atau merendahkan orang lain gitu. Ini terakhir deh Ustadz, biar Sobat Villa juga pada tahu nih, ada nggak ya cara biar self love kita ini bisa membentuk niat mencintai diri sendiri karena Allah, selain memposting diri ke sosmed gitu? Ya, jadi memang bentuk self love yang diajarkan ya dalam Islam itu hendaknya orientasinya adalah karena cinta pada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, itu motivasi yang tertinggi ya. Nah, bagaimana agar kita itu tidak berlebihan ya dalam memperkenalkan mencintai diri kita ya. Pertama, sadari bahwa hidup ini singkat gitu kan. Nah, kenapa dengan menyadari hidup singkat maka kita akan melakukan hal-hal yang bermanfaat gitu kan untuk masa depan kita, terutama di akhirat nanti gitu ya. Karena orang yang narsis tadi itu kan melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat ya, sehingga menyakitkan orang lain, tapi dia tidak merasakan bahwa dia itu telah membuat orang lain
merasa direndahkan gitu, karena tadi kan dampaknya egois, sombong dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga lihatlah orang lain dari dalam dirinya, bukan dari luarannya gitu. Karena banyak orang melihat orang lain itu dari apa yang ditampakkan gitu, sehingga dengan pengetahuan yang tampak itu dia nggak tahu apa sungguhnya isi hati atau kemampuan lain yang ada di dalam diri seseorang, sehingga dia merendahkan orang itu. Oh, dia begitu penampilan. Banyak orang berpenampilan biasa ya, tapi memiliki kemampuan yang luar biasa gitu kan, tanpa pengetahuan yang mendalam tentang diri seseorang, karena kita hanya lihat fisiknya kita rendahkan. Ini menimbulkan juga sikap narsis nanti. Kemudian juga apa namanya, selain apa namanya tadi ya, menyadari bahwa hidup itu adalah jalan yang singkat, kita juga harus paham, sadar bahwa kita ini adalah makhluk yang lemah gitu ya. Kesadaran bahwa kita ini menjadi makhluk yang lemah itu insya Allah, apalagi dibandingkan Tuhan kita ya, atau di masyarakat sekitar kita banyak orang yang lebih hebat dari kita, dan kesadaran itu mudah-mudahan kita tidak menjadi pribadi yang sombong, narsis, merendahkan orang lain tadi gitu. Dan kemudian juga lakukan segala sesuatu itu dengan ikhlas gitu ya. Nah, ini juga bisa menjadi dasar bagaimana kita tidak terlalu membanggakan diri kita dan bekerja lillahi ta'ala begitu ya. Sebetulnya masih banyak lagi ya tip-tip bagaimana agar kita itu tidak terjauh dari sikap narsis ya, dan hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ingat pesan Allah dalam surat Luqman ya, ayat 18 ya, wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi marha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur gitu. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu di atas muka bumi ini karena sombong, dan jangan pula memalingkan mukamu dari manusia karena angkuh sombong, dan jangan pula kamu berjalan di muka bumi dengan sombong. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang yang angkuh lagi sombong. Nah, narsisme itu melahirkan sifat apa tadi? Sombong, egois, merendahkan orang lain gitu, merasa paling hebat, merasa paling cantik dan lain sebagainya gitu. Oh begitu ya Ustadz. Terima kasih banyak ya Ustadz. Akhirnya kita dapat ilmu baru lagi nih hari ini. Bener banget Ustadz, makasih banyak ya Ustadz. Ya, sama-sama. Semoga ilmu yang Ustadz berikan bisa kita terapkan, dan juga sobat Filah di rumah ya. Mungkin kita mau pamit dulu nih Pak Ustadz. Mau kemana emang? Langsung pulang Ustadz. Mau pulang apa mau jalan-jalan ke mall? Mau pulang. Oke. Oke, sebelum pamit gimana kalau kita foto dulu sebagai dokumentasi bahwa kalian pernah ke rumah saya? Oh iya boleh. Nggak mau, ya udah nggak usah. Oke ya, kita coba ya. Oke, 1, 2. Oke, cukup. Terima kasih ya, sama-sama. Ya, hati-hati di jalan ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.